Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wiku Production. Berbicara tentang sejarah, uh, banyak sekali lika-likunya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sejarah sedikit ya tentang sebuah kota yang masuk dalam provinsi Jawa Tengah, yaitu kota Banyumas. Dan sejarah kota Banyumas, kenapa disebut kota Satria, berikut videonya. Sejarah kota Banyumas Satria merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Salah satu daerah yang dikenal dengan bahasa ngapaknya, guys. Ini ternyata mempunyai banyak cerita rakyat tentang sejarah Banyumas. Banyumas merupakan daerah yang terkenal dengan kota Purwokerto, guys. Dan Kabupaten Banyumas memiliki julukan yang sangat bagus sejarah, yaitu kota Satria. Tapi bukan Satria Baja Hitam pastinya ya. Kenapa Banyumas dijuluki kota Satria? Mungkin kalian ada yang tahu? Ya, kita mau jelasin di sini sedikit, guys. Asal usul nama Banyumas itu dari mana? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan dari tetangga daerah yang sering dilontarkan kepada orang Banyumas, guys. Saya sendiri sebagai seorang Banyumas asli tidak luput dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ada yang menceritakan bahwa dahulu ketika rakyat sedang proses melakukan pembangunan pemerintahan, ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, guys. Yaitu ada kayu atau pohon besar yang terseret arus di sungai besar. Konon sungai tersebut adalah Sungai Serayu. Kayu itu bernama kayu emas atau pohon emas. Kayu pohon tersebut diceritakan berasal dari desa Karangjambu, Kecamatan Kecebong, Kabupaten Purbalingga. Dan pohon yang besar tersebut berhenti di sekitar lokasi yang sedang dilakukan pembangunan itu, guys. Kejadian itu mengambil perhatian Adipati Merapat yang pada saat itu merupakan pemimpin rakyat zaman dahulu, dan akhirnya menyuruh rakyatnya untuk mengambil kayu tersebut. Kemudian ia mempunyai keputusan menjadikan kayu atau pohon tersebut sebagai Sakaguru Balesi Panji atau tiang utama, yaitu sebuah tiang penyangga pada suatu bangunan utama. Karena kayu pohon itu bernama pohon emas yang ditemukan di arus air, maka Adipati Merapat menamai daerah yang sedang dibangun itu dengan Banyumas. Banyu dalam bahasa Jawa itu artinya air, dan emas berasal nama pohon emas yang terseret arus air Sungai Serayu tadi, dan digabungkan menjadi Banyumas. Diceritakan diambil dari kisah Adipati Merapat yang sedang melakukan perjalanan bersama prajuritnya dari Wirasaba. Di dalam perjalanannya Adipati Merapat melewati sebuah sungai. Nama sungai tersebut adalah Sungai Mas. Dan Adipati Merapat memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat sejenak dan membuat pesanggrahan, yaitu sebuah tempat untuk beristirahat, guys. Sampai akhirnya Adipati Merapat menamainya dengan nama Banyumas. Dan selanjutnya cerita rakyat tentang seorang tamu yang menunggu kuda. Pada waktu itu nama daerahnya adalah Selarong. Ceritanya tamu tersebut bertingkah laku aneh di daerah tersebut dan membuat warga resah dengan tingkah lakunya. Namun entah kenapa saat itu daerah tersebut mengalami kemarau panjang
sampai aliran sungai menjadi sumber air pun mengalami kekeringan kan. Akhirnya pemimpin daerah tersebut mencurigai tingkah laku orang tersebut dan mengambil keputusan untuk membelenggu tamu tersebut. Ya kalian tahu sendiri ya, dibelenggu mungkin ya di penjara ya guys ya. Kebetulan atau bukan bersamaan dengan dibelenggunya tamu itu, hujan turun dengan lebat. Warga daerah tersebut pun sangat senang sekali sampai menganggap banyu berharga seperti emas. Akhirnya daerah tersebut dinamai Banyumas. Dan tamu yang meresahkan tadi, karena dianggap membuat warga jadi resah, Adipati Merapat pun mengambil keputusan untuk menyuruh pergi tamu tersebut. Ya, itulah beberapa cerita rakyat mengenai asal-usul nama kota Banyumas, guys. Selain itu, ada cerita rakyat mengenai Banyumas sebagai kota satria. Nama itu memang sudah jadi julukan tersendiri buat Kabupaten Banyumas. Banyumas merupakan daerah yang memiliki julukan yaitu kota satria. Asal mulanya dijuluki nama itu karena Banyumas merupakan daerah yang banyak melahirkan kesatria. Kesatria diambil dari bahasa Jawa, guys, yang artinya adalah pahlawan. Perlu diketahui bahwa Banyumas banyak melahirkan pahlawan-pahlawan nasional. Pada zaman berdirinya Banyumas, terdapat kesatria-kesatria seperti Adipati Wirasaba, Joko Kaiman, dan lain-lain. Zaman penjajahan juga banyak kesatria atau pahlawan yang berasal dari Banyumas, seperti Jenderal Sudirman, Suparjo Rustam, Surono, Gatot Subroto, dan lain-lain. Itu merupakan contoh nama-nama pahlawan yang bisa disebutkan dan dicantumkan di buku pahlawan. Sedangkan yang tidak tercantum karena masih banyak, guys. Peninggalan-peninggalan pahlawan juga banyak sekali. Oleh sebab itu, Banyumas dijuluki kota satria karena Banyumas banyak melahirkan kesatria-kesatria piningit. Masyarakat Banyumas menjabarkan kota satria menjadi ejaan yang mempunyai arti, yaitu S artinya adalah sejahtera, A artinya adil, T artinya tertib, R artinya rapi, I artinya indah, dan A artinya aman, yang kalau kita gabungkan jadi sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Di Banyumas sendiri juga terdapat makam pahlawan terbesar setelah makam pahlawan Semarang, yaitu makam pahlawan Tanjung Nirwana. Makam tersebut bertempat di Jalan Pahlawan Tanjung, yang tepatnya di sebelah selatan dari alun-alun Purwokerto. Selain itu, di Banyumas juga banyak nama-nama jalan yang menggunakan nama pahlawan, seperti Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Suparjo Rustam. Yang itu semua untuk memberi penghormatan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berasal dari Banyumas. Sosok Bawor sudah tidak asing lagi di Banyumas, karena Bawor merupakan maskot daripada Kabupaten Banyumas. Jika berada di Kabupaten Banyumas, pasti tidak jarang menemui patung atau gambar sosok Bawor ini, guys. Pertanyaannya, Bawor itu siapa? 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 Apakah ada hubungan erat dengan sejarah Banyumas? Di sini akan kita jelaskan sosok Bawor yang unik ini, guys. Kalian tahu ya, sosok Bawor itu seperti itu ya. Bisa dilihat nanti di sini. Pertama, sosok Bawor muncul
yaitu saat di Purwokerto sedang mengadakan kejuaraan renang antar perkumpulan di tahun 90-an, yang mana pada saat itu adalah masa pemerintahan Bupati Djoko Sudandoko. Beliau menyodorkan logo spanduk dengan gambar bawor. Di penerbitan buku di hari jadi Kabupaten Banyumas juga dicantumkan foto bawor. Seiring berjalannya waktu, sosok bawor semakin terkenal dan sampai akhirnya menjadi maskot Kabupaten Banyumas. Arti sosok bawor bagi Banyumas. Pepatah Jawa pernah mengatakan bahwa bawor maskot Banyumas manjing manunggal, bahwa bawor merupakan tokoh punakawan yang bersifat relevan dengan masyarakat Banyumas. Nama bawor berasal dari dua kata, yaitu caruk dan bawor. Dua kata tersebut memiliki arti yang sangat menggambarkan watak masyarakat Banyumas. Hal ini juga merupakan salah satu alasan bawor dijadikan maskot Banyumas. Watak bawor yaitu lugu, jujur, tapi bodoh. Karena bawor merupakan pembantu atau abdi, tidak boleh menunjukkan kecerdasannya. Kata bodoh sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah pura-pura bodoh. Ya, jadi gambaran maskot bawor kira-kira seperti itu, guys. Hari jadi Banyumas. Hari jadi Banyumas merupakan salah satu sejarah Banyumas. Mengenai hari jadi Banyumas, mulai tahun 2016 kemarin mengalami perubahan tanggal dan bulan, guys. Sebelumnya hari jadi Banyumas jatuh pada tanggal 6 April dan mulai tahun 2016 dirubah menjadi tanggal 22 Februari. Perubahan ini didasarkan atas alasan yang kuat. Bupati Banyumas yang ke-28, yaitu Kolonel Infantri Haji Djoko Sudantoro, pernah menyampaikan bahwa pengkajian ulang hari jadi Banyumas bukanlah hal yang tabu. Karena perubahan hari jadi dilakukan berdasarkan penemuan sumber sejarah yang lebih kuat. Sumber sejarah Banyumas yang kuat meliputi terdapat dokumen yang lebih kuat, lengkap dan akurat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas mengenai sejarah Banyumas. Jadi, dengan penemuan sumber yang kuat, hari jadi sebelumnya sudah ditetapkan gugur, guys. Hal ini sudah dimusyawarahkan dan dibentuk panitia dari DPRD Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 untuk dikhususkan meneliti penemuan sejarah Banyumas, guys. Gimana, guys? Mungkin sudah cukup jelas tentang sejarah Banyumas. Ya itulah tadi sekitar cerita sejarah tentang Banyumas, guys. Semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan untuk tetap mendukung channel ini agar tetap eksis dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya jamin gratis dengan cara like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.